Kenapa saya menghitung 33.000 itu supaya bisa masuk pasal 2 tentang perbuatan melawan hukum, melakukan korupsi, dan jika dilakukan dalam keadaan tertentu ayat 2 itu bisa dituntut hukuman mati. Ya tentu aja motivasinya ini untuk mengamankan posisi pihak-pihak yang lebih tinggi di atasnya. Ya bisa jadi itu Madam Bansos atau Mr. Bansos ya, kita nggak tahu ya. Nama Ihsan kembali muncul saat rekonstruksi pertemuan Hari Van Sidabuke, tersangka pemberi suap dalam korupsi Bansos COVID-19 dengan Agustri Yogasmara alias Yogas. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kader PDIP tak kunjung diperiksa, KPK pun digugat ke pengadilan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menggugat KPK terkait dengan penanganan kasus dugaan rasuah bantuan sosial COVID-19 lantaran kader PDIP Ihsan Yunus tak kunjung diperiksa. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat 19 Februari. Boyamin menilai penanganan perkara tersebut tidak secara serius dilakukan oleh tim penyidik KPK. MAKI telah melakukan pendaftaran gugatan pra-peradilan melawan KPK atas terlantarnya penanganan perkara korupsi bansos sembako Kementerian Sosial, kata Boyamin pada CNN Indonesia dalam keterangan tertulis pada hari Jumat 19 Februari. Boyamin juga menuturkan alasan gugatan adalah terkait dengan tidak pernah diperiksanya kader PDIP Ihsan Yunus. Padahal mengetahui hasil rekonstruksi kasus, ujarnya, Ihsan diduga terlibat karena melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Sosial dan juga salah satu tersangka Matius Joko Santoso. Terlebih, operator Ihsan Yunus yang bernama Agustri Yogasmara alias Yogas telah menerima uang 1,5 miliar rupiah dan juga 2 sepeda merek Brompton dari tersangka Hari Sidabuke. Selain itu, penyidik KPK juga sudah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berada di Jalan Raya Hankam nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur. Penyidiknya telah melakukan serangkaian kegiatan terkait Ihsan Yunus, namun demikian hingga saat ini belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan Ihsan Yunus sebagai saksi. Sehingga patut diduga termohon dari KPK itu tidak profesional. Boyamin juga menambahkan penyidik KPK diduga juga tidak melaksanakan seluruh izin penggeledahan yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, Dewan Pengawas telah memberikan 20 izin penggeledahan untuk keperluan penanganan perkara. Namun hingga saat ini baru melakukan sedikitnya penggeledahan, yaitu sekitar 5 penggeledahan. Dalam petitum gugatan, MAKI meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan secara hukum bahwa KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara material dan diam-diam terhadap perkara dugaan korupsi Kenapa bansos. saya menghitung 33.000 itu supaya bisa masuk pasal 2 tentang perbuatan melawan KPK hukum untuk melakukan proses hukum selanjutnya dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus dan melakukan penggeledahan terhadap 20 izin yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas. Majelis Hakim memerintahkan termohon melakukan penyelesaian penanganan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum kepada KPK. Pungkas Boyamin. Korupsi bansos kubu banteng, di mana ini menjadi headline dari majalah Tempo. Menteri Juliari Batubara yang membentuk tim khusus untuk menunjuk langsung vendor paket bantuan sosial. Tim ini juga menampung upeti dan mengarahkan vendor kepada supplier yang terafiliasi dengan PDIP. Menteri Juliari pun juga sempat menyebut nama putra presiden untuk pengadaan tas penampung bansos. Tim khusus dari Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang.
Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan juga pejabat negara. Duit suap itu disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP. KPK yang telah menyita duit 14,5 miliar rupiah dalam OTT pejabat Kementerian Sosial pada Sabtu 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan juga anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Hari sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan juga Hari menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai 17 miliar rupiah. Duit ini pun dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp10.000 dari paket bahan pokok seharga Rp300.000. Selama 8 bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau senilai Rp6,464 triliun yang telah disalurkan. Diduga telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang seharusnya disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius Joko. Seperti itu ujar Ketua KPK Firly Bahuri. Kemudian pada Ahad dini hari 6 Desember yang lalu, setelah anak buahnya ditangkap oleh KPK, Juliari kemudian menyerahkan diri kepada Komisi Anti Korupsi. Setelah diperiksa oleh KPK, dia pun mengatakan akan mengikuti proses hukum. KPK menengarai duit suap untuk Menteri Sosial Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan juga Selvi. Hal itu untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Penelusuran Tempo juga menunjukkan duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan oleh Juliari saat bertandang ke luar kota. Biaya sewa pesawat itu sekitar Rp40 juta per jam. Juliari juga menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, ke Medan, ke Bali, dan juga ke Malang, Jawa Timur. Tidak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir untuk memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar tanggal 9 Desember yang lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita